Kita hidup di dunia yang memuja produktivitas, hingga istirahat sebentar itu sering dianggap malas, pelan dianggap tertinggal. Hidup itu seperti senar gitar, jika ditarik dengan tepat, ia menghasilkan harmoni melodi yang indah. Tapi jika terus ditarik tanpa jeda, ia tidak menjadi lebih kuat dentingnya, ia putus. Ketika kita tidak mengambil jeda secara sadar, hidup yang akan mengambil alih. Dengan memberi kesempatan pada otak dan tubuh untuk pulih, mengisi ulang energi dan memberi ruang melihat dengan lebih jernih. Ruang ini bernama jeda. Halo teman-teman, salam sehat selalu. Jumpa lagi di Etiku untuk persona yang beretiket dan berkualitas bersama saya Dahlia Sarjono, Social Etiquette Consultant, Social Etiquette with Dahlia di Maxi Media Channel. Tetap dengan perbincangan tentang etiket, mannerism, soft skills, dan mindfulness yang erat dalam kehidupan kita, memberi panduan dalam berinteraksi sosial and bring out the greater self in you. Ada satu hal yang sering kita abaikan. Bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita merasa kita masih mampu. Kita terus mengayuh, terus bekerja, terus memberi pressure ke diri sendiri, seperti memaksakan diri, karena sepertinya lelah tidak pernah datang juga. Dan ini demi sesuatu yang ingin kita capai. Sampai satu hari, hidup itu sendiri yang memberi kita jeda. Ketika kita tidak memberi jeda pada diri sendiri, maka semesta yang akan memberimu. Ia seolah menggapaimu dan bilang stop. Dan seringkali caranya tidak lembut, bahkan berasa getir, kadang dahsyat. Video kali ini saya mengajak teman-teman menyadari tentang pentingnya memberi jeda pada nafas kehidupan kita untuk kita efektif kembali. Kita hidup di dunia yang memuja produktivitas, hingga istirahat sebentar itu sering dianggap malas, pelan dianggap tertinggal. Kita bangga kalau kita sibuk, kita merasa berharga kalau kita lelah. Tanpa sadar kita mulai mengabaikan sinyal kecil, yaitu tubuh yang mulai melambat, pikiran yang semakin penuh emosi, yang lebih mudah tersulut. Kita bilang, masih belum ngantuk, lanjut sedikit lagi nanti sajalah istirahatnya. Padahal tubuh kita tidak pernah benar-benar diam. Dia mencatat, dia menyimpan di memori otak kita yang berkapasitas hingga 1 juta gigabyte itu. Hidup itu seperti senar gitar. Jika ditarik dengan tepat, ia menghasilkan harmoni melodi yang indah. Tapi jika terus ditarik tanpa jeda, ia tidak menjadi lebih kuat dentingnya. Ia putus. Begitu juga kita. Burnout yang tidak diakui, yang tidak kita rasakan, tanpa kita sadari akan berubah menjadi kelelahan yang memaksa. Istirahat yang kita tunda akan berubah menjadi berhenti di saat yang tidak kita pilih. Dan kadang pengingat itu datang dengan cara yang tidak kita duga. Turning point-nya, jeda itu datang dalam bentuk yang tidak kita inginkan. Tubuh yang tiba-tiba drop, kehilangan fokus, bahkan kegagalan yang tidak kita pahami. Padahal sudah diupayakan sekali. Bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita terlalu lama memaksakan diri,
malah hasil seolah menjauh dari kita. Seperti HP saja, kalau kita ngecharge-nya terlalu lama, apakah akan menambah ketahanan hours-nya, jam hidupnya? Tidak. Ia malah akan mengauskan baterinya. Ketika hal ini benar-benar muncul, hidup tidak sedang mengeksekusi. Ia hanya sedang mengingatkan. Saya pernah mengalaminya sendiri. Saya sudah pernah cerita ini juga, tapi di konteks lain. Waktu itu saya merasa saya masih mampu, masih bisa bergerak lebih cepat, masih bisa bertahan. Sebenarnya malah seolah lelah itu tidak pernah hadir, karena apa yang saya kerjakan adalah hal yang saya sangat suka. Jadi ya saya menikmatinya. Sampai suatu hari tanpa tanda, tanpa aba-aba, saya terjatuh begitu saja. Bukan jatuh yang dramatis, bukan sesuatu yang terasa besar saat itu. Tapi ketika saya sadar, saya sudah terduduk di lantai. Ya, saya jatuh. Dan hari itu mengubah banyak hal. Saya mengalami fraktur di tibia dan fibula kaki kiri. Pantas langsung ada yang menyembul di tulang kering. Seram deh. Sahabat saya waktu itu sampai bilang, kok bisa? Kamu kan kalau jatuh aja selalu cantik. Dia nyebutnya jatuh cantik memang. Ini posisi jatuhnya yang cantik. Nah, ini beda. Kali ini bukan tentang terlihat baik-baik saja. Ini tentang diingatkan. Dan saya tidak mempertanyakan, kenapa aku? Salah apa aku? Sampai diberi jatuh begini. Dan di momen itu saya mulai memahami sesuatu. Ia bukan sedang menghukum, ia sedang memberi tanda yang selama ini kita kurang peka. Bahwa ritme itu penting, bahwa berhenti adalah bagian dari perjalanan. Bahwa ketika kita tidak mengambil jeda secara sadar, hidup yang akan mengambil alih. Dalam bentuk yang tidak bisa kita negosiasikan. Bisa melalui tubuh, bisa melalui keadaan, bisa melalui hal-hal yang membuat kita ya terpaksa berhenti. Buat saya pribadi, kejadian itu bukan hanya tentang jatuh, tapi tentang disadarkan bahwa mungkin saya sudah terlalu memaksakan diri, terlalu ngoyo, overloaded untuk terus berjalan sementara beban loading semakin berat. Ketika saya mengharuskan diri sendiri mencapai satu target, sehingga saya berjalan tanpa memberi ruang untuk berhenti. Dan di balik semua itu, saya justru merasa bersyukur, seolah Tuhan dan semesta sedang mengingatkan dengan caranya. Sudah, berhenti dulu. Kamu tidak harus selalu kuat. Karena inilah yang saya pelajari. Benar bahwa istirahat yang kita tunda akan berubah menjadi berhenti yang tidak kita pilih. Dan mungkin ini bukan hanya tentang saya. Mungkin ada di antara kamu yang juga sedang terus berjalan tanpa pernah benar-benar berhenti. Ini tentang diingatkan. Jika kelelahan itu terjadi, ia bukan sedang mendenda kita, tapi tanda bahwa selama ini kita kurang peka. Dan inilah yang harus kita bayar. Jeda bukan kelemahan. Jeda ini invoice yang dikirimkan berbentuk kesadaran. Ia adalah ruang kecil untuk kembali ke diri sendiri, merapikan yang riuh, dan mendengar hal-hal yang selama ini kita abaikan. Jadi, yuk kita mulai belajar tanggap dan mengambil waktu sesaat untuk istirahat sebelum dipaksa berhenti. Why it matters? Because kita tidak ingin drop atau tiba-tiba gak fokus kan. Kita ingin produktif, kembali menyelesaikan tugas.
kita diingatkan kita sudah melakukan semuanya dengan benar, sudah bekerja keras, sudah mendedikasikan waktu, tenaga, bahkan pikiran. Kita mencoba memperbarui strategi. Kita terus bergerak tanpa benar-benar berhenti. Tapi entah kenapa hasilnya menjadi terasa repetitif, seperti berputar di tempat yang sama. Lalu diikuti berbulan-bulan terasa kosong, padahal kita jalan terus seperti roller coaster. Dan di titik itu kita mulai bertanya, apa yang salah? Sampai ketika rasanya hampir give up, kita diingatkan oleh tanggung jawab yang lain. Sampai di sini berasa relate? Dan disitulah berhenti sejenak mulai menjadi penting. Karena tanpa berhenti kita cenderung terus mengulang pola yang sama. Tapi dengan berhenti kita diberi ruang untuk kontemplasi, untuk melihat kembali arah bukan hanya langkah. Nah, berhenti sejenak ini juga tidak saja meredakan kelelahan, namun juga membantu meningkatkan kesehatan mental dengan memberi kesempatan pada otak dan tubuh untuk pulih, mengisi ulang energi, dan memberi ruang melihat dengan lebih jernih. Ruang ini bernama jeda. Jeda itu istirahat singkat, micro breaks. Dan bagusnya bila dilakukan secara teratur, ini dapat mengurangi burnout, meredahkan stres, dan pikiran yang tiba-tiba buntu, energi yang tiba-tiba menurun, juga mempertahankan konsentrasi, memberi kesempatan for our brain to recharge, so we can move forward better. Dan setelah jeda ini, tubuhmu, pikiranmu akan bilang, terima kasih ya sudah nauin aku. Ada 4 cara elegan dan mindful yang saya biasa lakukan mengisi jeda saya, yang kamu juga bisa lakukan dengan nyaman. 1. Create a gentle awareness. Ini jadi alarm jeda kita. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana, memberi diri kita pengingat kecil. Waktunya ambil jeda. Bukan alarm yang keras, tapi kesadaran yang halus, sejenak berhenti, menarik nafas, dan bertanya, ini aku tuh benar-benar di sini atau aku cuma gerak saja tanpa benar-benar sadar apa yang aku jalani? Seperti saat mengejar sesuatu, karena tanggung jawabmu, kamu terus kerja, nge-push diri, mengerahkan daya, membuat strategi, tapi tidak pernah berhenti untuk bertanya, ini masih sejalan gak ya? Apa aku masih baik-baik saja? Bila masih di sini, itu berarti kamu hanya berjalan. Tapi kamu baru benar-benar hadir kalau kamu memberi ruang untuk refleksi kamu. Sadar arah, bukan cuma langkah. Lalu hentikan ucapan yang galak kepada diri sendiri atau the harsh self-talk yang seolah mempunish dirimu di situasi yang sepertinya kamu sudah merasa gagal, salah terus, selama kata-kata di benakmu itu masih mencela diri sendiri, kamu belum berhenti dengan self-judgment. Sebaliknya, gunakan kata-kata yang lembut yang memberi diri semangat dan energi. Perlakukan dirimu seperti kamu sedang meng-coach atau memperlakukan seorang teman yang sedang membutuhkanmu. Kedua, pause with intention. Micro pause yang elegan. Jeda tidak harus panjang, bahkan beberapa menit cukup. Dan ini sudah bisa mengubah kualitas diri kita. Seperti
menutup laptop sejenak, meletakkan handphone, duduk tanpa distraksi. Bukan untuk lari dari kesibukan yang tengah dilakukan, atau bahkan lari dari kenyataan, tidak mau terima kesalahan, jengkel, tapi untuk kembali ke diri sendiri. Akui sisi manusiawimu. Sadari bahwa membuat kesalahan adalah bagian alami dari menjadi manusia. Terima keterbatasanmu. Katakan ke diri sendiri, ini kan proses. Kenapa harus terbelenggu rasa malu? Aku masih bisa lanjut. Sekarang jeda dulu. Lakukan break singkat. Luangkan sekitar 5-10 menit untuk berjalan menjauhi laptop ke teras misalnya, hirup udara, bermeditasi, atau bernafas dalam-dalam. Breathing exercise. Bisa juga seduh kopi hangat. Pegang cangkir kopinya. Seperti ini. Karena kehangatan dari cangkir kopimu akan memberikan kamu ketenangan. Sambil duduk melihat apa saja di luar. Yang penting ada udara, langit, dan mata kita jauhkan dari layar. Ajak diri meningkatkan suasana hati dan mengurangi tingkat stresmu. Ini juga merupakan 10 menit yang berarti untuk self-care-mu. Lalu manjakan dirimu dengan bijak. Treat yourself with mindful manners. Di momen jeda itu, perlakukan diri kita dengan cara yang lebih halus, lembut. Seperti kita memperlakukan orang lain dengan penuh respect. Minum air putih dengan perlahan, kemudian mengatur nafas dengan sadar. Puk-puk dirimu dengan sayang, tidak perlu terburu-buru, bahkan saat kita sendirian. Karena manner bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat di depan orang lain, tapi bagaimana kita hadir walaupun di saat tidak ada orang yang melihat. Keempat, menghargai proses. Sadar untuk berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing untuk sukses. Seperti kalau kamu sedang tiket war untuk satu konser. Walau kamu sudah dengan sabar tertib mengantri pun, bila waktumu diperbolehkan untuk menonton, ya kamu akan dapat tiketnya sesampai kamu di loket. Singkatnya, memberi jeda adalah bentuk cinta pada diri sendiri untuk bertahan dalam jangka panjang. Bukan sekedar menyerah pada keadaan. Hal-hal ini terlihat kecil dan sederhana, tapi di sini kita telah belajar menghargai ritme, seperti kita menghargai nadi kehidupan. Jadi dengan memberi jeda dalam hidup, kita tidak sedang berhenti tanpa arah. Kita sedang mereduksi beban pikiran dan diri, memberi ruang bagi pikiran dan tubuh untuk beristirahat, mengisi oksigen, memulihkan energi, dan mencegah burnout yang sering tidak kita sadari. Bukan sekedar istirahat, cara kita menjaga diri tetap utuh. Dengan berhenti sejenak, kita memberi kesempatan bagi diri kita untuk kembali jernih, menjaga kesehatan mental, membuka ruang bagi kreativitas dan membiarkan ide-ide baru menemukan kita. Jadi teman-teman, sebelum hidup memaksamu berhenti, kita bisa mulai belajar memberi diri kita jeda atau micro breaks ini. Bisa sekali, bisa tiap beberapa jam sekali. Ini kamu yang tahu ukuran kebutuhannya untuk bernafas, untuk hadir, untuk kembali utuh. Karena tidak semua langkah harus dipercepat. Beberapa justru perlu diperlambat. Jeda bisa jadi yang selama ini kita abaikan.
Seorang yang elegan bukan yang selalu bergerak cepat, tapi yang tahu kapan harus berhenti. Karena dalam jeda kita tidak kehilangan arah, justru kita menemukannya kembali. Dan pada akhirnya jeda membantu kita menjalani hidup dengan ritme yang lebih seimbang, lebih sadar, dan lebih bermakna. If this resonates with you, saya ingin dengar. Kapan terakhir kali kamu benar-benar memberi dirimu jeda? Bagaimana rasanya? Share ya. Dan jika kamu sedang ada di fase lelah, ini bisa jadi pengingat kecil. It's okay to pause. Karena bermanner itu berkelas. Terima kasih ya sudah nonton hingga akhir. Jika video ini bermanfaat untukmu, subscribe untuk yang belum. Klik likes, comments, bagikan. Dan agar selalu terupdate, ikuti terus Etiku berikutnya hanya di Maxi Media Channel. Thank you for watching.